Bab 1054. Membuka ruang buku. Mendengar kata-kata Mile, Tetua Gu langsung bergegas turun, cahaya pedang mengikuti. Boom. Dalam sekejap, puluhan kepala terbang keluar. Pada saat ini, formasi kompas di atas kota iblis langit tiba-tiba berputar, dan segera, cahaya yang sangat dahsyat keluar, mengenai Tetua Gu di langit. Di langit, wajah Tetua Gu tidak memiliki ekspresi, dia menunjuk ke bawah. Dari kotak pedang di belakangnya, sebuah pedang tiba-tiba terbang keluar, langsung memotong berkas cahaya itu. Boom! Dengan suara ledakan, cahaya hitam langsung pecah. Pada saat yang sama, Tetua Gu kembali menebas dengan pedangnya. Puff! Pedang ini menembus langsung menuju formasi kompas. Dalam sekejap, seluruh formasi kompas itu runtuh. Melihat pemandangan ini, wajah para master klan iblis langit yang tak terhitung jumlahnya di bawah tiba-tiba menjadi jelek. Pada saat itu, Brehan Lin yang sedang berhadapan dengan Mile tiba-tiba melompat dan membanting telapak tangannya ke arah Mile. Di saat yang sama, dua super master klan iblis langit menyerang bersama. Tampak jelas, mereka ingin menangani Mile terlebih dahulu. Mile tanpa ekspresi, saat Brehan Lin bertiga tiba-tiba bergegas ke depannya, dia tiba-tiba menghunus pedangnya. Boom! Mengikuti tebasan pedang, Brehan Lin langsung terbang keluar, dan pada saat yang sama, dua kepala berdarah jatuh di kaki Mile. Melihat pemandangan ini, Tetua Gu di kejauhan terlihat agak santai, dia berbalik dan menusuk dengan pedang. Puff! Cahaya pedang menembak dan sebuah kepala terbang di kejauhan. Meskipun Tetua Gu sangat kuat, para master klan iblis langit tidak mundur, dan para master terus bergegas menuju Tetua Gu. Bertarung sampai mati. Saat ini, semua master klan iblis langit memilih untuk bertarung sampai mati. Di bawah, Brehan Lin memandang Mile, dengan ekspresi ganas di wajahnya. Mile, kamu. Pada saat ini, Mile tiba-tiba menghilang. Pupil mata Brehan Lin tiba-tiba menyusut, lengannya terhuyung-huyung, dan memblokir di depan. Boom! Cahaya pedang hancur, Brehan Lin mundur ratusan meter dalam sekejap. Begitu dia berhenti, kedua lengannya langsung hancur. Melihat pemandangan ini, wajah Brehan Lin menjadi gelap. Dia menatap Mile, dan hendak berbicara. Saat ini cahaya pedang melintas dari tenggorokannya dengan kecepatan yang mencengangkan. Puff! Aliran darah menyembur keluar dari tenggorokan Brehan Lin, mata Brehan Lin melebar dan dia mati. Mile berbalik dan melihat ke kejauhan. Pada saat ini, di langit, kepala berdarah terus berjatuhan. Pembantaian. Dengan kekuatan Tetua Gu, tidak ada seorang pun di klan iblis langit yang bisa menghentikannya saat ini. Bukan hanya tidak ada yang bisa menghentikan Tetua Gu, tapi juga tidak ada yang bisa menghentikan Mile. Meskipun kekuatan tempur Mile tidak sekuat Tetua Gu, kemampuan bertahannya bahkan lebih mengerikan dari Tetua Gu, dan kekuatan biasa tidak dapat melukainya sama sekali. Di kota iblis langit, master klan iblis langit meninggal satu demi satu. Dari awal, para master klan iblis langit ini memilih untuk bertarung sampai mati, tetapi pada akhirnya, beberapa master klan iblis langit mulai melarikan diri. Karena Mile dan Tetua Gu terlalu kuat. Sekitar 1 jam kemudian, Tetua Gu dan Mile berhenti. Pada saat itu kota iblis langit penuh dengan mayat, kota itu dipenuhi bau darah yang menyengat dan tidak sedap. Bisa dibilang master-master top di kota iblis langit pada dasarnya sudah dibantai habis. Tidak jauh di depan Mile, pedang penakluk jiwa melayang dengan tenang, dan pedang penakluk jiwa dengan panik melahap jiwa-jiwa di sekitarnya. Melihat pedang penakluk jiwa di depannya, Mile tersenyum. Tetua Gu, bagaimana dengan pedang ini? Tetua Gu memandang pedang penakluk jiwa, bagus sekali.
Miley mengangguk, ini sangat bagus. Pedang penakluk jiwa sudah mengikutinya hingga sekarang, dan telah melampaui tingkat aslinya. Bisa dikatakan jika terus melahapnya seperti ini, pedang ether pun akan kalah dengannya. Karena akan terus menjadi lebih kuat. Saat ini, Tetua Gu melihat sekeliling, tidak akan ada klan iblis langit lagi mulai sekarang. Miley mengangguk, ayo pergi. Setelah berbicara, dia dan Tetua Gu berbalik dan pergi. Dan pada saat ini, di langit di atas kota iblis langit, tiba-tiba muncul pusaran hitam pekat, dan tak lama kemudian, bayangan ilusi tiba-tiba muncul di pusaran hitam itu. Miley dan Tetua Gu berbalik, Tetua Gu menatap bayangan ilusi. Matanya sedikit menyipit, kotak pedang di belakangnya bergetar, siap untuk menyerang. Miley menatap bayangan ilusi dengan ekspresi kosong di wajahnya, klan iblis langit. Bayangan ilusi itu berkata, bagus sekali kamu Miley, kamu sangat kejam. Miley tersenyum dan berkata, kejam. Aku pikir aku sudah cukup baik. Bayangan ilusi mencibir dan berkata, baik. Miley, dendam hari ini, aku ingat. Setelah selesai berbicara, bayangan ilusi berangsur-angsur menjadi ilusi. Saat ini, Miley tiba-tiba berkata, Tetua Gu, bunuh dia. Begitu suaranya muncul, Tetua Gu tiba-tiba menghilang di tempat, cahaya pedang menebas tepat di depan bayangan ilusi, dan pada saat itu, bayangan ilusi tiba-tiba meninju. Boom! Cahaya pedang hancur. Melihat adegan ini, Miley mengerutkan kening. Tetua Gu juga sedikit mengernyit, dia hendak menyerang lagi, tetapi kali ini, bayangan ilusi telah sepenuhnya ilusi. Hilang. Wajah Miley tenggelam. Kali ini, Tetua Gu berkata, orang ini tidak sederhana, Tuan Muda harus sangat berhati-hati. Miley mengangguk, dia melihat sekeliling, lalu menghilang di tempat. Dia tidak langsung pergi, melainkan mulai mencari harta karun di klan iblis langit. Harta karun klan iblis langit secara alami tidak menarik baginya, tetapi sangat bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Alasan dia menaklukkan kota Tiandao adalah untuk mengembangkan kekuatannya sendiri. Setelah beberapa saat, Miley menggeledah seluruh kota Tiandao. Saat ini kota iblis langit sudah menjadi kota kosong, karena mereka yang selamat pada dasarnya sudah mengungsi. Kisah Miley membantai klan iblis langit menyebar dengan cepat. Tentu saja, rumornya lebih banyak tentang kultivator pedang di belakang Miley. Segera setelah beberapa orang itu muncul, mereka memenggal kepala kultivator pedang Master Alam Dominion kota Tiandao dan klan iblis langit. Sekte pedang. Kekuatan misterius ini berangsur-angsur muncul di mata dunia. Setelah Miley dan Tetua Gu meninggalkan kota iblis langit, mereka datang ke kota Tiandao. Di aula besar, Miley memanggil Halina Tian dan Helena Tian. Miley memandang Halina Tian, apa ada kesulitan? Halina Tian berkata dengan suara yang dalam, awalnya ada. Tetapi setelah kamu membantai kota iblis langit, suara-suara yang perlawanan itu menghilang. Miley mengangguk, jika butuh sesuatu, hubungi saja aku. Dan juga, jangan berbaik hati, jika tidak, kamu akan melukai dirimu sendiri. Halina Tian terdiam. Miley berjalan ke arah Helena Tian. Helena Tian tidak takut, dia menatap langsung ke arah Miley. Miley berkata, bantu kakakmu, kamu mengerti maksudku. Helena Tian terdiam. Miley berkata lagi, jika butuh sesuatu, hubungi aku langsung. Helena Tian berkata, kamu ingin kami lakukan apa? Miley berkata, saat aku membutuhkannya, aku akan menghubungi kalian. Setelah berbicara, dia pergi bersama Tetua Gu. Di aula, Halina Tian menghela nafas dengan suara rendah. Pada saat ini, Helena Tian tiba-tiba berkata, kakak, kamu harus mengungkapkan pendapatmu padanya.
Halina Tian memandang Helena Tian dan Helena Tian berkata dengan nada ringan, dia tidak akan berbaik hati kepada kita untuk kedua kalinya. Halina Tian terdiam. Miley dan Tetua Gu kembali ke sekolah tinggi dimensi luas. Setelah kembali ke sekolah tinggi, Miley mengeluarkan ruang buku dimensi luas dan menara penjara alam. Di sampingnya ada Master Lady, Wita Zhang, dan Tetua Gu. Master Lady melihat ruang buku dimensi luas di tangan Miley, dan berkata dengan nada ringan, kamu yakin ingin membuka ruang buku? Miley mengangguk, sekarang, pelindung Tao dan klan iblis langit sudah hancur, tidak ada yang bisa menggangguku lagi. Master Lady berkata, bagaimana jika ada? Miley tertawa, bukankah ini hal yang baik? Kebetulan bisa lihat berapa banyak musuh yang aku miliki. Master Lady mengangguk, benar. Miley memejamkan matanya perlahan, dia mengaktifkan menara penjara alam. Segera, menara penjara alam menjadi lebih kecil, kemudian berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki ruang buku dimensi luas. Boom! Seberkas cahaya tiba-tiba melonjak naik ke langit dari ruang buku dimensi luas, dan cahaya ini langsung tenggelam ke langit berbintang yang tak berujung. Pada saat ini, tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai star teritori melihat ke sisi ini. Di kota tanpa batas, wanita berkaki satu tiba-tiba melihat ke atas, dia melihat ke langit, alisnya sedikit mengernyit, dan di saat berikutnya dia menghilang. Dimensi kehampaan. Di kuburan tak berujung itu, tetua penjaga makam tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan setelah beberapa saat, alisnya berkerut dalam. Di pegadaian, Queen yang sedang berbaring di konter tiba-tiba mendongak, dan dia mengerutkan kening, ingin mati. Sekolah tinggi dimensi luas. Kelopak mata Miley berkedut melihat keributan besar antara ruang buku dimensi luas dan menara penjara alam. Pergerakan ini terlalu besar. Di arena, semua orang melihat ke ruang buku. Pada saat ini, banyak aura kuat tiba-tiba muncul di sekolah tinggi dimensi luas. Tubuh asli mereka tidak muncul dan tersembunyi di langit berbintang. Melihat pemandangan ini, Miley sedikit mengernyit. Masih banyak master yang mengawasi ruang buku dimensi luas. Semuanya tidak takut mati. Miley menyipitkan matanya sedikit, tidak jauh darinya, kotak pedang di punggung Tetua Gu mulai bergetar, siap menghunus pedang kapan saja. Pada saat ini, ruang buku tiba-tiba bergetar hebat. Pada saat yang sama, ada aura yang semakin kuat di sekitarnya, di antaranya aura terendah adalah alam Dominion. Saat ini, Miley sedikit terkejut. Di langit, cahaya putih tiba-tiba muncul di ruang buku. Di dalam cahaya putih, ada sebuah pintu, dan di atas pintu ada lekukan kecil menara. Pada saat ini, menara penjara alam perlahan mengapung menuju lekukan itu. Saat ini, semua mata di dunia tertuju pada ruang buku dimensi luas. Dan di dunia sekitarnya, ada aura yang semakin kuat, dan terus tumbuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Wajah Miley sedikit suram, dia tidak menyangka ada begitu banyak master yang muncul. Bukankah itu hanya ruang buku saja? Pada saat ini, sosok putih tiba-tiba muncul tidak jauh di depan Miley, yang datang adalah Queen. Queen memandang Miley dan berkata sambil tersenyum, merasa dirimu sudah tidak terkalahkan. Miley terdiam. Queen memandang Miley, kamu punya dua jalan sekarang, yang pertama panggil wanita bergaun polos, yang kedua panggil semua master sekte pedang kemari. Miley sedikit mengernyit, apakah begitu serius? Queen tiba-tiba menjadi dingin, aku rasa kamu sudah melayang. Miley ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Nona Queen, kurasa ini tidak seserius yang kamu pikirkan. Selain itu, aku seharusnya bisa melindungi diriku sendiri sekarang. Queen tiba-tiba menoleh ke arah Tetua Gu dan saat berikutnya, dia meninju.
Wajah tetua Gu berubah, dia menebas dengan pedangnya. Boom! Dengan suara ledakan, di bawah tatapan semua orang, tetua Gu mundur puluhan ribu kaki dalam sekejap. Begitu dia berhenti, kekuatan misterius langsung memenjarakannya, membuat dia tidak bisa bergerak. Queen memandang Mile, ayo, katakan padaku bagaimana cara kamu melindungi dirimu sekarang. Mile berkata dengan suara yang dalam, Nona Queen, jika kamu tidak menyerang. Queen tiba-tiba meraung, bodoh. Ketergantungan terbesarmu adalah tetua kultivator pedang ini. Di arena ini sekarang, yang bisa mengalahkannya tidak kurang dari 10 orang. Jika aku tidak menyerang, apakah kamu sudah aman? Bersambung.